Polisi masih menyelidiki kasus kematian seorang dokter peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) di Kabupaten Siak, Riau. Polda Sumatera Barat terus mendalami kasus ledakan bom rakitan di Mantiga, Padang. Hingga kini, polisi telah memeriksa 7 orang saksi dan memastikan terduga pelaku tidak memiliki keterkaitan dengan jaringan terorisme manapun. Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat, Inkop TKBM, Pelabuhan, resmi meluncurkan aplikasi Dermaga sebagai upaya modernisasi dan digitalisasi di sektor kepelabuhanan. Halo, selamat pagi. Saya Rangga Dekriper, menemani Anda mengawali hari ini dengan informasi terkini di seputar Beriteman Pagi, edisi Jumat 17 Juli 2026. Kita awali ke informasi pertama. Aksi kriminalitas kembali meresahkan warga. Sebuah rekaman CCTV memperlihatkan aksi nekat seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor, curanmor, yang beroperasi di tengah keramaian pada siang bolong. Dalam rekaman kamera CCTV terlihat 4 orang pelaku berhenti di pinggir jalan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Setelah situasi terlihat aman, 1 orang bertugas menjebol rumah kunci sepeda motor milik seorang tenaga kesehatan yang terparkir di pinggir jalan depan rumahnya. Meski kondisi ramai di siang hari, para pelaku tetap nekat melancarkan aksinya. Hanya dalam hitungan detik, sepeda motor berwarna merah berhasil dibawa kabur 4 orang pelaku. Saya pulang kerja kan jam 1 itu, terus saya naik ke atas biasanya, terus istirahat. Nah terus sekitar jam 2 atau lebih lah, saya mau beli es, jus tuh, terus tiba-tiba untungnya nggak ada. Terus saya tanya-tanya ke orang-orang dekat, terus tanya ke Linmas, cek CCTV ternyata udah dimaling, Mbak. Sekitaran jam setengah 2, jam 13.24. Di Tanah Abang, Jakarta Pusat, seorang pencuri sepeda motor babak belur dihajar warga usai tertangkap basah saat beraksi di tengah keramaian. Warga yang geram dengan aksi kejahatan pelaku terus melayangkan pukulan dan tendangan. Aksi nekat pelaku berinisial FA tertangkap warga sewaktu akan membawa kabur sepeda motor milik warga yang terparkir di bahu jalan. FA berhasil diamankan aparat dan dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang. Dari hasil pemeriksaan polisi, FA merupakan pelaku penjamretan yang biasa beraksi di kawasan Tanah Abang. Kelanjutan penanganan kasus yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Adriansyah, memasuki babak baru. Kejaksaan Agung, Kejagung, menegaskan bahwa mereka telah melakukan koordinasi intensif terkait penanganan perkara ini. Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyatakan belum mengambil alih kasus tersebut dan menghormati proses hukum yang berjalan. Ketua KPK Setio Budianto menilai masih terlalu dini bagi KPK untuk mengambil alih kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kasus yang awalnya ditangani Kortas Tipikor Polri kini sudah dialihkan ke Kejaksaan Agung. Penanganan kasus ini di Kejaksaan Agung pun masih tahap awal lantaran masih perlu pendalaman barang bukti serta dokumen. Namun Kejaksaan Agung juga telah berkoordinasi dengan KPK. Ya, saya kira terlalu dini ya, gitu kan masih berproses di Kejaksaan Agung, gitu. Prosesnya sementara berjalan, koordinasi banyak yang dilakukan, masalah pendalaman barang bukti, pendalaman dokumen, dan lain-lain. Baru proses awal, jadi menurut saya ya silakan berproses dulu lah. Sedikit banyak sudah adalah pembahasan dari beberapa waktu yang lalu. Artinya itu menunjukkan keseriusan daripada Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti penanganan. Terkait supervisi kasus, KPK akan mengikuti sesuai aturan pasal 6 Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 tentang kewenangan dan supervisi KPK. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut KPK memiliki kewenangan mengambil alih penanganan perkara ini.
Boleh saja ya, silakan saja kalau KPK kan punya kewenangan. Tapi gini, kita kemarin sudah sampaikan bahwa kasus ini disupervisi langsung oleh KPK, kan sama aja, ya kan? Jadi KPK melakukan supervisi. Gitu. Sebelumnya usulan agar KPK segera mengambil alih kasus ini disampaikan oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD melalui kanal pribadinya di YouTube. KPK memang telah menerima permintaan secara lisan untuk melakukan supervisi setelah Kortas Tipikor menyerahkan kelanjutan penyidikan perkara ke Kejaksaan Agung. Namun KPK tetap menunggu permintaan secara tertulis yang nantinya akan dibahas sesuai SOP yang berlaku di KPK. Persidangan dugaan kasus ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali digelar dengan agenda yang krusial. Dalam sidang lanjutan ini, Jaksa Penuntut Umum atau JPU secara tegas meminta majelis hakim untuk menolak seluruh nota pembelaan atau eksepsi yang diajukan oleh pihak Dr. Tifa. Ya, pemirsa, agenda persidangan adalah eksepsi atau tanggapan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pembacaan eksepsi ini merupakan tanggapan nota keberatan dari Dr. Tifa yang dibacakan pada persidangan sebelumnya. Dr. Tifa mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh JPU. Ia menolak objek dakwaan terhadap dirinya dan Roy Suryo keliru. Terkait hal ini, jaksa minta agar majelis hakim menolak seluruh pembelaan Dr. Tifa. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Komisi Pemberantasan Korupsi membuka kemungkinan soal koordinasi dan supervisi dengan Kejaksaan Agung dalam mengusut dugaan korupsi dan pencucian uang mantan Jampitsus. Kalau kita merujuk kepada Undang-Undang 19 2019, KPK tentu terbuka untuk kemudian melakukan koordinasi dan supervisi. Dan sampai saat ini juga koordinasi secara informal sudah dilakukan antara KPK dengan Kejaksaan Agung ataupun KPK dengan kepolisian. Karena memang koordinasi bahkan sudah dilakukan sebelum konferensi pers ya, penyampaian secara terbuka di Polda Metro. Sementara itu, Saudara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan surat Jaksa Agung pada Presiden Prabowo Subianto soal nama pengganti Jampitsus menggantikan Febri Adriansyah yang mengundurkan diri. Pemerintah akan segera menindaklanjuti lewat tim penilai akhir sebelum keputusan Presiden terbit. Kemarin hari Selasa tanggal 14, Jaksa Agung telah secara resmi mengirimkan surat kepada Bapak Presiden untuk mengajukan usulan nama pengganti pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu yang lalu mengajukan pengunduran diri. Dan kami mohon waktu untuk memprosesnya. Mungkin ini termasuk salah satu yang kita butuh percepatan dibanding dengan proses-proses yang lainnya kan gitu. Pekan ini bisa, Mas? Hah? Pekan ini Kepresnya bisa ditandatangani? Insya Allah. Sorotan selanjutnya, masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung sejak 2 hari lalu mengeluhkan sulit mendapatkan BBM subsidi jenis Pertalite. Di sejumlah SPBU, warga harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan Pertalite. Di salah satu SPBU di Pangkal Pinang, antrean kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengular hingga ke badan jalan. Kondisi ini menyebabkan arus lalu lintas di sekitar lokasi menjadi tersendat. Warga mengaku harus menunggu selama berjam-jam demi mendapatkan Pertalite agar dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Meski terjadi antrean panjang, PT Patraniaga Regional Sumatera Bagian Selatan memastikan stok BBM dalam kondisi aman. Bisa full gitu kan, bisa lama makanya soalnya eceran juga susah ya. Harapannya sih bisa normal seperti biasa, nggak antrian sepanjang ini gitu. Stok BBM di terminal kita itu sebenarnya
sampai 7 hari ke depan itu aman. Jadi tidak ada masalah dalam penyaluran. Cuman kami menghimbau masyarakat supaya tidak perlu pembelian berlebihan gitu ya. Karena yang kita monitor di lapangan itu memang banyak kendaraan-kendaraan yang berulang. Antrean kendaraan yang ingin membeli BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU di Kota Banjarmasin juga mengular panjang setiap harinya dalam 1 bulan terakhir. Kondisi ini terjadi setelah harga Pertamax melambung tinggi hingga memaksa pengguna kendaraan memilih Pertalite untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Antrian panjang loh. Jadi ini antrian panjang imbas dari kenaikan harga Pertamax, sehingga orang yang memakai Pertamax itu sebagian besar beralih ke Pertalite. Terus gimana nih solusinya mungkin dari dia nih? Soalnya aku tuh Bang, minta turunkan harga Pertamax supaya yang tadinya ke Pertalite itu kembali ke Pertamax. Jangan kemana-mana dulu, karena sesaat lagi seputar Beritaman Pagi masih punya beberapa informasi lain. Di antaranya, Polda Sumatera Barat terus mendalami kasus ledakan bom rakitan di MAN 3 Padang. Hingga kini, polisi telah memeriksa 7 orang saksi dan memastikan terduga pelaku tidak memiliki keterkaitan dengan jaringan terorisme manapun. Usai jeda, tetaplah bersama kami di seputar Beritaman Pagi. Tumbuh lebih seperti Nawila dengan nutrisi lebih dari SGM Explore. Rambut Villa terbang seperti di depan kita. Angin ada karena kita bergerak cepat. Nggak ada angin. Ingat rambut terbangmu? Dukung ya tumbuh lebih cepat tanggap. Tumbuh lebih tinggi. Tumbuh lebih dengan nutrisi lebih dari SGM Explore. Mochi. Kita anak Energen. Sejak kecil kita sarapan Energen. Sukses dimulai dari Sarapan bergizi lengkap. Energen, sarapan bergizi lengkap pilihan Alo Dokter. Serialnya banyak, kenyang lebih lama jadi bisa fokus. 10 vitamin dan mineral, dukung anak aktif. Protein dan susu, bantu otak menyerap pelajaran. Jadi, kunci anak berprestasi, minum Energen setiap hari. Kita anak Energen. Makanan bergizi. Masuki dunia Magika. Temukan keharuman yang mempesona. Flower Power, sahabat terbaik kisah serumu. Aqua Indigo, misterius non memikat. Kebebasan tanpa batas dengan Summer Paradise. Raih semua bintang di edisi spesial kolaborasi Magic 5. Magika, hidupkan keajaibanmu. Mau ke pesta tapi pet hair deh. Iya. Kan ada My Baby Kids Shampoo and Conditioner. Paduan shampoo dan conditioner dengan provitamin B5 teruji klinis. Nourish and moisturizing. Papri di mata. Dan soft and smooth. My Baby Kids Shampoo and Conditioner. Gak kusut. Nanti bau matahari. Wanginya tahan lama. Rambut keren everyday. My Baby Kids. For kids, confident kids. My Baby Kids. Nyuci piring cepet-cepet, emang bersih? Cuma Mama Lemon yang bisa bersihkan 100 macam lemak. Semua piring yang dicuci dengan Mama Lemon pasti bersih tuntas, bau amis hilang. Dengan Mama Lemon, bersih lebih berarti. Ini si super traveler yang hobinya traveling. Sejak pakai Brimo, dia tambah happy. Karena mau kemanapun jadi lebih mudah. Beli tiket kereta, pesawat, kapal, bus, sampai Wush, semuanya bisa. Ready, easy. Di jalan, yang pasti dia nggak mau kelewatan tontonan favoritnya. Dan kalau mau gaming, juga tetap lancar. Karena semua vouchernya bisa beli pakai Brimo, yang mudah dan serba bisa. Brimo. Rumut, snack, rumput laut. Rumut,
Mangut real, krenyesnya bual. Romong, snack, rumput laut, kres, krenyes.